Halo semuanya, selamat datang di segmen ulasan buku bersama saya, Fatika. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu karya yang paling populer di sejarah sastra. Apalagi kalau bukan Pride and Prejudice karya Jane Austen. Tapi kali ini kita tidak akan membahas soal kisah cinta mereka, tapi kita akan membahas soal sesuatu yang jarang disebut. Penasaran? Mari kita simak selanjutnya. Kalau kalian mendengar judul Pride and Prejudice karya Jane Austen, apa yang pertama kali terlintas di pikiran? Kisah cinta romantis klasik? Kisah gadis miskin yang memenangkan hati pria kaya raya? Well, kalian tidak salah, tapi di balik pesta dansa yang indah dan dialog yang cerdas, novel setebal 585 halaman ini sebenarnya menyimpan kritik sosial yang sangat tajam tentang kehancuran sebuah keluarga akibat satu hal: ketiadaan peran emosional seorang ayah. Nah, masalahnya waris era Regency itu mewajibkan semua ahli waris yang menerima warisan harus laki-laki. Hal ini yang membuat Benedict menjadi histeris dan dia memutar otaknya bagaimana cara semua putrinya agar terhindar dari kemiskinan. Tapi di balik semua keromantisan dan kemanisan dalam kisah cerita ini ada suatu hal yang dikritik oleh Jane Austen pada saat itu, yaitu kondisi fatherless, di mana Tuan Bennet di sini diceritakan sebagai pria yang cerdas, namun secara emosional dia berjarak dengan keluarganya. Jadi di sini artinya dia bukan meninggal guys, tapi kurangnya keterlibatan emosional antara Tuan Bennet dengan keluarganya membuat beberapa putrinya mengalami dampak yang negatif dari kondisi fatherless ini. Tapi efek dari fatherless ini menyebabkan kehancuran yang semakin menjadi di keluarga mereka. Contohnya saja, Tuan Bennet menganggap kecemasan istrinya yang berlebihan sebagai sebuah lelucon, serta anak-anak mereka yang mulai menunjukkan rasa-rasa yang tidak percaya diri. Mereka menjadi genit dan haus perhatian akan laki-laki, sementara Elizabeth yang dikatakan sebagai yang paling cerdas menjadi kesulitan mengambil setiap keputusan yang ada dalam hidupnya karena kurangnya moralitas yang dipegang oleh ayahnya. Saya, Jane Austen itu adalah bagaimana dia mengemas karakter Tuan Bennet ini menjadi sesuatu yang sangat kompleks. Dia adalah sosok yang berintelektual, tapi sayangnya secara fungsional dia gagal menjalankan perannya sebagai kepala keluarga di rumah tangganya sendiri. Tapi menurut saya, kelemahan dalam novel Jane Austen ini adalah pada penyelesaiannya, di mana Tuan Bennet tidak menunjukkan adanya peningkatan dari dalam dirinya sendiri, dan masalah yang dia sebabkan harus diselesaikan dengan kekayaan orang lain, di mana hal itu menurut saya cukup kurang memuaskan. Kesimpulannya, buku Pride and Prejudice ini tidak hanya menceritakan soal kisah yang romantis, tapi juga kritik dari Jane Austen bahwa peran ayah sangatlah krusial dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini dapat mempengaruhi bagaimana perkembangan mental seorang anak. Dari sini juga kita bisa belajar bahwa anak tidak hanya membutuhkan peran ibu atau ayah, tapi membutuhkan keduanya untuk membuat mental mereka semakin bertumbuh. Ya, resensi dari saya. Semoga resensi ini bisa membantu teman-teman yang masih bingung apa sih yang sebenarnya dijelaskan Jane Austen dalam Pride and Prejudice ini. Keep reading and stay curious teman-teman. Bye-bye. Pride and Prejudice.